Konsep Understanding by Design. Understanding by Design merupakan suatu konsep strategi yang menjadikan tujuan akhir sebagai hal utama yang harus dipikirkan. Understanding by Design sendiri dapat digunakan sebagai kerangka strategi dalam pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan lain sebagainya. Namun, dalam penggunaannya untuk mengembangkan kurikulum maupun pembelajaran, Understanding by Design tentu saja memiliki problematika yang perlu diperhatikan oleh setiap komponen yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Alasan menggunakan Understanding by Design. 1. Memulai suatu perencanaan dengan sesuatu yang ingin dicapai sehingga guru dapat mengatur kelas lebih efektif. 2. Tujuan pembelajaran. Hasil dan langkah untuk penilaian. Guru memiliki struktur yang jelas saat guru merencanakan kegiatan pembelajaran. 3. Siswa akan menemukan makna dalam kegiatan kelas lebih mudah karena mereka menyadari hasil tujuan dan langkah-langkah untuk penilaian. Peran stakeholders dalam penerapan kerangka Understanding by Design di lembaga formal. Tingkat keberhasilan implementasi kerangka UBD sangat ditentukan oleh kesiapan dan dukungan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Bekerjanya stakeholders dengan berbagi kepentingannya sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi kerangka UBD yang pada akhirnya menentukan capaian dan kualitas pembelajaran. Posisi dan peran stakeholder sangat menentukan keberhasilan dan kesinambungan implementasi kerangka UBD tersebut. Stakeholder dapat diartikan sebagai pihak yang berkepentingan dalam konteks penerapan kerangka kerja UBD dan menentukan terhadap implementasi UBD baik secara langsung maupun tidak langsung. Problema penerapan kurikulum dengan kerangka kerja Understanding by Design. 1. UBD bukan kerangka kerja yang sederhana apabila dipakai untuk mendesain kurikulum. UBD sendiri merupakan rancangan kerangka kerja yang sangat rumit karena hal pertama dalam perancangannya yaitu menentukan tujuan terlebih dahulu. Setelah menentukan tujuan dari kurikulum baru, diputuskan pengukuran yang tepat untuk mengukur ketercapaian tujuan yang ingin dituju. Lalu setelahnya kita mendesain langkah-langkah yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, stakeholder yang bertugas menggerakkan setiap elemen pendidikan perlu berusaha untuk mensosialisasikan kerangka kerja tersebut secara matang sebelum meminta seluruh pihak yang bersangkutan untuk mengimplementasikan kurikulum dengan menggunakan kerangka Understanding by Design. 2. Membutuhkan persiapan yang matang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan UBD dalam sebuah desain kurikulum membuat seluruh pihak harus memiliki persiapan yang matang. Hal ini dikarenakan pada awal pembuatan desain sudah harus ditetapkan tujuan yang ingin dicapai sehingga dari awal seluruh pihak harus dapat memahami konsep tujuan pembelajaran dari awal. Pihak-pihak yang bertanggung jawab tersebut perlu memiliki pemahaman yang mendalam merupakan kerangka UBD. Sama halnya stakeholder yang akan meminta seluruh pihak pendidikan yang terkait untuk menerapkan UBD. 3. Membutuhkan desain kelas dengan rombongan belajar yang banyak dalam mengimplementasikan kurikulum menggunakan desain kerangka kerja UBD. Peserta didik harus dikelompokkan berdasarkan kemampuan belajarnya, bukan berdasarkan umumnya. Hal ini menumbuhkan problematika dalam pembagian rombongan belajar yang tentu saja memerlukan banyak ruang kelas. Stakeholder yang berperan dalam pengembangan kurikulum akan merasa kesulitan untuk merubah sistem yang sudah lama digunakan sehingga untuk mengubahnya diperlukan upaya yang besar. Solusi yang dapat ditempuh. 1. Melakukan persiapan yang matang sebelum memiliki kerangka kerja Understanding by Design dalam proses pendesain kurikulum. 2. Mengajak seluruh pihak yang terlibat seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan peserta didik untuk bersama-sama menjalankan desain kurikulum yang sudah dibuat dengan baik. 3. Memulai dengan hal-hal sederhana seperti membiasakan diri untuk mengimplementasikan Understanding by Design pada hal-hal yang disukai. Contohnya, meminta guru untuk dapat mengimplementasikan kerangka kerja Understanding by Design dalam menyajikan pembelajaran di kelasnya. Guru dapat memilih pembelajaran yang benar-benar disukainya sehingga akan merasa nyaman untuk mengimplementasikan kerangka kerja Understanding by Design selama proses pembelajaran.